Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan, dan di video ini saya mau membahas mengenai dividen. Nah, apakah kita sebagai seorang investor juga mesti mempertimbangkan dividen, dan apakah emiten juga harus selalu membagikan dividen? Nah, saya akan bagikan pandangan saya, so stay tune terus di video ini. Nah, jadi beberapa waktu lalu ya saya sempat membahas mengenai dividen di Instagram Story nih di akun @rifan.kurniawan, di mana saya polling mengenai tim yang mementingkan dividen dan tim yang nggak terlalu mementingkan dividen atau lebih mementingkan capital gain-nya. Nah, hasilnya ternyata cukup mengejutkan nih karena agak berimbang ya, tapi tipe tim dividen ini lebih banyak ya suaranya ya di dalam polling ini. Balik ke pertanyaan, apakah investor memerlukan dividen? Ya, saya akan coba bagikan pandangan saya di sini. Nah, jadi sebagai investor kita perlu tahu dulu nih, ada 3 value yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Yang pertama adalah dari capital gain atau kenaikan harga saham. Kedua, dari laba perusahaan yang dibagikan dalam bentuk dividen. Dan ada juga yang ketiga nih. Nah, yang ketiga ini seringkali dilupakan investor, yaitu buyback saham. Jadi, untuk menjawab pertanyaan apakah dividen adalah faktor yang penting, jawabannya adalah tergantung. Tergantung dari apa? Tergantung dari ciri atau karakteristik perusahaan tersebut. Nah, sebelum saya berbicara mengenai ciri-cirinya, saya mau jelasin sedikit nih mengenai kalau misalkan perusahaan mendapatkan laba bersih, biasanya laba bersih tersebut digunakan untuk apa aja sih? Nah, jadi ketika sebuah perusahaan memperoleh laba bersih, ya, emiten akan menentukan penggunaan laba bersih tersebut sesuai dengan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang pertama, laba bersih biasanya dibagikan sebagian ya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, yang kedua ya digunakan untuk membeli kembali saham beredar atau stock buyback. Nah, baru sisanya yang ketiga ini menjadi retained earnings atau saldo laba. Nah, biar kebayang, kita langsung pakai contoh hitung-hitungan aja. Contoh, misalkan ada sebuah perusahaan menghasilkan laba bersih 100 miliar. Perusahaan tersebut akan memutuskan di dalam RUPS-nya untuk misalkan nih bagi dividen 30% atau senilai 30 miliar. Nah, selain untuk dibagikan dalam bentuk dividen, perusahaan juga bisa melakukan buyback saham, misalnya saat harga sahamnya lagi turun katakanlah 10 miliar rupiah. Laba bersih yang tersisa setelah pembagian dividen dan buyback saham itu disebut dengan laba ditahan atau retained earnings. Dalam perhitungan tadi ya, laba ditahannya adalah berarti 60 miliar. Ya, maksudnya dari mana? Dari 100 miliar dikurangin dengan 30 miliar dividen, dikurangin dengan 10 miliar buyback saham, maka laba ditahannya adalah 60 miliar rupiah. Dari laba ditahan itulah akan kelihatan apakah sebaiknya emiten membagikan dividen dalam jumlah yang besar atau sebenarnya nggak perlu besar-besar banget. Jadi saya punya beberapa kriteria nih. Emiten yang seperti apa yang sebaiknya membagikan dividen, dan emiten seperti apa yang sebaiknya tidak membagikan dividen ya, atau melainkan digulung saja menjadi laba ditahan. Jadi ada beberapa kriteria yang biasanya saya lihat dari sebuah emiten nih. Apakah sebaiknya emiten tersebut perlu membagikan dividen dalam jumlah besar atau sebaliknya tidak perlu membagikan dividen dalam jumlah yang besar. Yang pertama, kita lihat dulu fase bisnis dan capex yang dikeluarkan. Fase bisnis itu ada 4 ya teman-teman. Ada startup, ada growth, ada mature, dan juga ada decline. Nah, di sini kita fokus ngomongin fase bisnis yang di fase growth dan juga mature. Nah, sederhananya perusahaan yang masih ada di dalam fase growth ini biasanya adalah perusahaan yang belum terlalu besar dan masih dalam fase bertumbuh. Sebaliknya, perusahaan yang sudah dalam fase mature, biasanya perusahaan ini skalanya sudah besar dan sudah menjadi market leader di industrinya. Nah, jadi untuk perusahaan yang masuk dalam siklus bisnis mature, sebaiknya membagikan dividen dalam jumlah yang lebih besar. Kenapa? Karena biasanya perusahaan yang sudah masuk dalam siklus bisnis mature, karena sudah menjadi market leader di industrinya, perusahaan tersebut tidak perlu lagi untuk mengeluarkan capex yang besar dalam mengejar growth. Selain itu, karena posisinya yang juga sudah menjadi market leader, maka growth-nya akan relatif lebih terbatas.
ya, sehingga capital gain-nya pun menjadi lebih terbatas dalam kondisi normal. Nah, karena capex yang dikeluarkan nggak gitu besar dan di sisi lain capital gain yang bisa didapatkan investor juga lebih terbatas, makanya lebih baik emiten memberikan dividen dalam jumlah yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan yang masih dalam fase growth atau berkembang ini sebaiknya tidak terlalu perlu membagikan dividen. Atau kalaupun bagi dividen ya nggak usah terlalu besar. Nah, kenapa? Karena perusahaan yang berkembang ini biasanya masih butuh capex yang besar untuk berkembang. Nah, capex ini yang nantinya dapat membuat skala perusahaan menjadi lebih besar dan generate more profit di masa yang akan datang. Nah, kalau emiten yang masih dalam fase growth ini dipaksa membagi dividen dalam jumlah besar, nantinya jadi perusahaan ini malah lebih susah untuk berkembang. Ya, maka sebaiknya emiten yang masih dalam fase growth memperhatikan atau memperbesar jumlah retained earnings-nya saja. Nah, hal kedua yang harus kita perhatikan untuk menentukan apakah sebaiknya emiten membagikan dividen atau tidak adalah posisi cash perusahaan. Perusahaan yang punya cash berlebih atau disebut dengan cash rich company, ini sebaiknya memang membagikan dividen dalam jumlah besar. Kenapa? Karena perusahaan yang punya banyak duit nih, ya apalagi kalau perusahaan tersebut ya nggak punya hutang, nggak butuh capex gede, dan nggak tahu lagi deh mau diapain nih cashnya, sudah sepatutnya dan sewajarnya membagikan dividen dalam jumlah yang lebih besar. Ya, daripada duitnya cuma dianggurin dan nggak jadi apa-apa atau cuma mungkin ditaruh di dalam deposito aja. Dan sebaliknya, perusahaan yang posisi cashnya pas-pasan, ya justru jangan maksain buat bagi dividen. Ya, akan lebih baik kalau misalkan posisi cash yang pas-pasan tersebut, ya apalagi masih ada hutang yang harus dibayar, ya mending dipakai buat bayar hutang dulu dan juga dipakai sebagai working capital. Daripada dipaksain buat bagi dividen, nggak taunya bulan depan kena PKPU karena nggak bisa bayar utang, atau malah jadi harus PHK karyawan karena modal kerjanya kurang. Nah, hal yang ketiga adalah kemampuan mengembalikan modal atau return on equity. Nah, seperti yang kita tahu, return on equity itu mengukur kemampuan perusahaan ya dalam menggunakan equity atau modalnya yang ada untuk menghasilkan laba. Perusahaan dengan return on equity yang kecil sebaiknya membagikan dividen dalam jumlah yang lebih besar. Kenapa? Karena perusahaan dengan return on equity yang kecil, mau return earnings atau laba ditahan sebesar apapun juga, ya kayaknya akan lebih sulit untuk menghasilkan tambahan laba yang signifikan. Ya sebaliknya, perusahaan dengan return on equity yang besar, katakanlah misalkan di atas 10%, justru sebaiknya tidak usah membagikan dividen dalam jumlah besar. Biarkan aja laba bersihnya menjadi return earnings. Kalau laba ditahan sebagai return earnings, ya maka ekuitasnya akan semakin besar. Nah, ekuitas semakin besar dan ditambah dengan kemampuan perusahaan dalam menggunakan ekuitas menghasilkan laba juga besar, maka nantinya perusahaan juga dapat menghasilkan tambahan laba yang signifikan. Nah, biar dapat gambaran, saya pakai ilustrasi ya. Contoh nih, misalkan ada dua emiten, katakanlah emiten A dan emiten B. Emiten A return on equity-nya 5%, emiten B return on equity-nya 20%. Kedua emiten sama-sama menghasilkan laba bersih 100 miliar rupiah dan memutuskan membagikan dividen 40% dari laba atau setara 40 miliar rupiah. Maka yang dijadikan return earnings adalah sisanya dong, yaitu 60% atau setara 60 miliar rupiah. Yang membedakan adalah emiten A dengan laba ditahan 60 miliar tadi hanya bisa menghasilkan tambahan laba 60 miliar dikali 5% sama dengan 3 miliar. Sementara emiten B dengan laba ditahan 60 miliar tadi bisa menghasilkan tambahan laba 60 miliar dikali 20% sama dengan 12 miliar. Atau 4 kali lipat lebih besar ketimbang si emiten A tadi. Dari ilustrasi di atas dapat dipahami bahwa emiten A yang hanya mampu menghasilkan return on equity 5% sebaiknya ya diperbesar porsi dividennya. Dan sebaliknya emiten B yang mampu menghasilkan return on equity 20% ya sebaiknya dimaksimalkan sebagai return earnings atau laba ditahannya. Jadi kesimpulannya adalah memang kita sebagai investor juga menginginkan dividen di samping capital gain dari kenaikan harga saham, di mana ketika emiten membagikan dividen ini juga merupakan bentuk apresiasi bagi para investor atau pemegang saham. Akan tetapi setelah mendengar penjelasan di atas, kita dapat lebih memahami bahwa membagikan dividen yang terlalu besar pun malah bisa menjadi penghambat ekspansi perusahaan.
Nah, oleh karena itu kita harus melihat karakteristik perusahaan mana yang sebaiknya bagi dividen dan mana yang sebaiknya tidak membagikan dividen, atau kalaupun bagi dividen ya jumlahnya tidak harus atau tidak usah terlalu besar. Ya, emiten yang memiliki ciri-ciri mature company, cash rich company, return on equity-nya kecil, sebaiknya membagikan dividen dalam jumlah yang lebih besar. Sedangkan emiten dengan ciri-ciri growth company, less cash ya, atau cashnya tidak terlalu besar, return on equity-nya besar, ya sebaiknya justru perbesar porsi laba ditahan atau return earnings-nya. Nah, gimana? Kalian sendiri setuju nggak dengan penjelasan saya tadi? Ya, coba diskusi di kolom komentar. Oke, itu dulu pembahasan kita kali ini ya mengenai dividen. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.